Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asriel Basul Ilmi Nur Hasanah. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya itu akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu salah satu mata kuliah yang ada di Bimbingan Konseling Islam ini. Nah, video ini juga termasuk salah satu syarat UAS gitu untuk di mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan dulu ya apa itu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu dan bernilai, baik itu berupa produk, jasa, atau solusi untuk masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kewirausahaan juga bisa disebut entrepreneur gitu ya. Kadang kita juga lebih mengetahuinya itu kalau bahasa gaulnya entrepreneur. Nah, entrepreneur itu adalah seseorang yang menciptakan bisnis barunya gitu, menanggung resiko dan memiliki ide-ide inovasi yang sangat unik gitu, yang untuk mencari yang lebih baru lagi gitu, yang lebih unik. Nah, menciptakan bisnis baru itu harus juga bertanggung jawab atas seluruh resikonya gitu, karena ya sebelum kita akan melakukan bisnis itu pasti kan kita sudah memikirkan gitu ke depannya bagaimana, terus itu mau apa modalnya, terus bikin produknya apa, kedepannya akan bagaimana, apakah unik atau tidak gitu kan. Sebelumnya pasti kita harus memikirkan itu terlebih dahulu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang kewirausahaan ya. Nah, jadi kewirausahaan yang ada di jenjang sekarang itu gitu, yang ada di jenjang perkuliahan itu adalah untuk proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir dan keterampilan wirausaha kepada setiap orang. Nah, sebelum kuliah juga saya sempat gitu mempelajari tentang kewirausahaan. Itu ada di SMK juga gitu bagi yang emang mempelajarinya. Nah, kalau sudah di kuliah berarti itu sudah prosesnya, tahapannya lebih tinggi lagi materinya, terus bisa ke proses untuk membuktikan gitu bagaimana kita untuk membuat suatu produk gitu yang unik dan diminati banyak orang. Nah, hal ini juga mencakup pengetahuan tentang cara mengidentifikasi. Jadi kewirausahaan juga merupakan peluang mengidentifikasi bisnis, mengelola risiko, terus inovasi, kreativitas, serta kemampuan untuk membangun dan membuat suatu produk. Nah, kemudian bagaimana sih kita memikirkan gitu produk atau usaha di era digital ini gitu, karena sekarang kan dunia itu makin canggih gitu ya, era digital makin canggih gitu, jadi kita harus bisa memanfaatkan situasi yang sekarang ini gitu. Nah, era digital ini tuh telah membuka banyak peluang bagi para individu atau kelompok untuk menjadi wirausaha gitu. Namun, untuk meraih kesuksesannya itu, pola pikir wirausahawan juga menjadi kunci utama gitu, kunci utama dalam melakukan wirausaha. Nah, pola pikir ini tuh bisa melibatkan keberanian, mengambil resiko, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Karena ya teknologi semakin canggih, kita juga harus bisa memikirkan pola pikirnya harus lebih canggih, bukan lebih canggih ya, lebih ke depannya bagaimana gitu untuk memanfaatkan di era digital ini. Nah, kemudian pentingnya pola pikir wirausaha itu yaitu yang pertama bisa berani mengambil resiko gitu. Apapun resiko yang kita dapat, apapun resiko yang kita hadapi gitu, kita harus bisa mengambil resiko itu gitu. Karena dalam dunia bisnis itu resiko adalah hal yang tak terhindarkan gitu, gak mungkin gak terjadi gitu resiko tuh. Jadi pola pikir ini tuh mengajarkan bagaimana
menghadapi risiko secara strategis, dan bagaimana kita mengatasi risiko tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu fokus pada solusi. Nah, ini pentingnya pola pikir wirausaha itu. Jadi melihat masalah bukan sebagai hambatan gitu, tetapi sebagai pengalaman gitu, sebagai pembelajaran bahwa berarti kita nanti ke depannya harus lebih bagus nih ketika membuat suatu produk gitu. Nah, tetapi hambatan juga bisa sebagai peluang untuk menciptakan solusi yang lebih maju lagi, yang lebih bernilai lagi. Nah, yang ketiga itu pentingnya pola pikir adalah terbuka pada perubahan gitu. Jadi dunia digital itu kan selalu berkembang gitu. Wirausaha yang sukses adalah mereka yang mampu beradaptasi gitu dengan perubahan teknologi dan tren pasar gitu yang terjadi di zaman teknologi sekarang itu. Nah, kemudian juga selain pola pikir wirausaha, kita juga harus memiliki karakteristik pola pikir wirausahaan di era digital ini, yaitu bisa dengan kreativitas dan inovasi, kemampuan untuk menciptakan ide baru, atau memodifikasi ide lama agar sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sekitar gitu. Karena ketika kita pas gitu ya, ketika kita cocok dengan situasi pasar, situasi masyarakat yang ada gitu, bisnis kita, usaha kita, maka bisa jadi itu peluang untuk usaha kita menjadi lebih maju dan lebih besar gitu, dan lebih diminati oleh para masyarakat di sekitar gitu, dan diminati oleh pasar-pasar juga gitu. Tadi kan yang pertama gitu, yang inovasi baru. Nah, yang kedua itu karakteristiknya adalah pola pikir grow mindset. Jadi melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses pembelajaran seperti yang saya sudah bilang sebelumnya gitu, dan juga peluang untuk tumbuh lebih maju lagi, lebih hebat lagi gitu. Nah, yang terakhir juga karakteristiknya itu adalah kolaborasi dan jaringan gitu, karena di era digital itu sudah makin canggih gitu. Jadi membangun jaringan melalui platform link gitu kan, bisa di Instagram, di Facebook, bahkan di status WA juga bisa. Jadi cara menyebarkan usaha kita juga bisa melalui jaringan-jaringan tersebut, atau komunitas online yang sangat penting, kayak misalnya kita masuk komunitas wirausaha muda gitu kan. Jadi kita bisa mengikuti tuh step-stepnya bagaimana, mengikuti arahan di komunitas itu bagaimana, dan juga kita bisa sambil memperkenalkan produk atau usaha kita ke komunitas tersebut gitu. Nah, jadi yang terpenting di wirausaha itu kita harus pola pikirnya lebih maju lagi gitu. Pola pikir wirausaha itu bukan hanya untuk mereka yang ingin menjadi pengusaha gitu, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin sukses di berbagai bidang. Dengan mengembangkan pola pikir ini, kita akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital selanjutnya. Nah, bukan hanya saat kita mau membuat produk ya, sebenarnya pola pikir juga bisa ditanamkan untuk kita misalnya yang tidak bisa gitu membuat usaha, atau misalnya ada kendala atau apa gitu. Tapi kita bisa mencari cara lain, misalnya kita kayak reseller gitu ya. Jadi kita stok barang dari orang lain terus kita jual gitu. Nah, jualnya itu bisa mungkin lebih inovatif lagi gitu, gimana kita gitu. Jadi seakan-akan produk ini tuh akan laku gitu jika dijual oleh kita gitu. Jadi kita harus lebih inovatif lagi ketika menjualnya gitu. Ada promosi, atau mungkin ada ucapan-ucapan atau pembicaraan mengenai review produknya dulu gitu. Jadi sehingga orang lain itu akan tertarik gitu ke produk yang kita jual, meski itu bukan produk kita sendiri gitu, tapi kita bisa sukses dengan cara itu sendiri juga gitu. Karena rata-rata ya yang mengawali kewirausahaan, mengawali usaha itu bisa mencoba dulu dari jadi reseller, ambil barang dari orang lain terus dijualin oleh kita gitu. Kadang ada yang barangnya nggak ada mereknya, sama kita pakai merek gitu.
bisa aja ada yang gitu. Tapi kalau yang udah ada merek ya tinggal kita bilang aja emang kita di sini sebagai reseller gitu untuk menjualkan produk orang lain gitu dengan cara kita sendiri. Alhamdulillah juga sekarang saya sedang usaha, bukan termasuk usaha sih ya, tapi saya sedang mencoba untuk dari awal dulu, yaitu menjadi reseller produk bibi saya gitu. Saya produk bibi saya itu adalah sistik Kazazi. Sistik Kazazi ini tuh beda gitu dari sistik yang lain, karena sistik ini tuh udah tidak tebal, terus tipis-tipis tapi renyah gurih, dan varian rasanya itu banyak gitu, ada 8 varian rasa. Nah terus harganya juga terjangkau, kita bisa pesen gitu, PO dulu, open PO dulu, kayak misalnya mau pesen yang 5.000 ada, yang 12.000 ada, yang 15.000 juga ada gitu tersedia. Nah tergantung kebutuhan, ada juga kadang yang beli setengah kilo atau sampai 1 kilo gitu. Nah awal mulanya itu saat saya pesantren, tapi sekarang jarang, tapi saya akan mencoba untuk menjadi reseller lagi gitu. Produksi sedikit ini tuh ya cuman bahan utamanya terigu, tapi karena ada bumbu khas gitu, ciri khas dari bibi saya sendiri, jadi rasanya juga lebih enak dan renyah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.